إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati al-a'izza rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita penyembah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa berkumpul bertatap sapa di waktu pagi menjelang duha ini. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, waktu luang untuk bisa berkumpul bersama ikhwah semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Imam Mujahidin sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah dan kepada para sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah meniti jejak hidayahnya hingga hari yang kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya akan menyampaikan sebuah kisah yang Rasulullah SAW tatkala di Mekah, orang-orang Yahudi mereka berinteraksi dengan orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan, wahai kaum Quraisy, jikalau kalian ragu, tidak percaya dengan kenabian nubuah Muhammad, silahkan tanyakan 3 pertanyaan ini. Kalau seandainya Muhammad bisa menjawab secara detil 3 pertanyaan ini, niscaya dia bukan nabi. Ya. Jadi ada pertanyaan yang kalau dijawab secara detil, justru dia bukan nabi. Seperti itu kata orang Yahudi. Maka orang Quraisy mengiyakan. Apa itu pertanyaannya? Tanyakan kepada Muhammad 3 pertanyaan ini. Ya, saya ulangi, kalau si Muhammad ini bisa menjawab 3 soal ini dengan detil, berarti dia bukan nabi, kata orang Yahudi. Apa itu pertanyaannya? Yang pertama, tanyakan pada Muhammad, apa itu ruh? Yang kedua, tanyakan pada Muhammad, siapa dan berapa jumlah pemuda yang terkurung dalam gua? Yang ketiga, tanyakan kepada dia, siapa hakikat Dzulqarnain? 3 pertanyaan ini kalau dijawab dengan detil, berarti dia bukan nabi. Mengapa? Karena 3 pertanyaan ini tidak ada yang kecuali Allah. Jadi kalau misalnya nih, Nabi Muhammad bisa menjawab secara detil, berarti itu bukan nabi. Mengapa? Karena seluruh as'ilah ini semuanya hanya Allah yang tahu. Bahkan orang Yahudi pun, ya, para rahib Yahudi itu nggak tahu 3 soal ini. Apa itu ruh, berapa dan siapa, Ashabul Kahfi, Dzulqarnain. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi pun tidak dijelaskan siapa mereka. Ya, nanti kita lanjutkan. Datanglah orang-orang Quraisy kepada Muhammad. Ya Muhammad, kita punya pertanyaan. Jika engkau bisa menjawab, kita yakin kau adalah nabi. Maka Nabi pun mengiyakan apa pertanyaannya. Kemudian yang pertama, jelaskan kepada kita hakikat ar-ruh. Yang kedua, siapa dan berapa jumlah pemuda yang terkurung dalam gua, ya, dalam Al-Kahfi. Yang ketiga, siapa hakikat Dzulqarnain? Nabi Muhammad diberi tangguh waktu 15 hari untuk menjawab itu. Ketika datang waktunya, Rasulullah pun
menjawab seluruh pertanyaan kaum Quraisy. Yang pertama, jadi kaum Quraisy udah tahu nih, kalau seandainya Nabi ini menjawab dengan detil, secara detil tafsir, berarti ini bukan Nabi. Ternyata Nabi pun menjawab. Turun wahyu ketika itu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Kulir roh min amri rabbi, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, roh itu perkara Tuhanku. Tidak ada yang ketahui, tidak ada yang mengetahui tentang roh. Wa ma utitu min ilmi illa qalila, tidak ada aku tidak mengetahui tentang roh kecuali sedikit. Tidak ada yang tahu tentang roh. Bahkan dokter sekalipun nggak tahu tentang roh itu. Kalau kita ke mustashfayat, dokter tuh nggak ada yang tahu. Bahkan yang spesialis pun nggak tahu tentang roh. Hanya Allah yang tahu. Jadi orang Quraisy mengatakan benar, karena Muhammad tidak mengetahui secara detail. Oke, yang kedua, yas'alunaka an dzulqarnain. Mereka yang kedua tentang Ashabul Kahfi. Siapa nama mereka dan berapa jumlahnya? Nabi pun menjelaskan secara apa yang tertulis dalam Al-Qur'an. Ya, ada yang mengatakan wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, 5, 6 dan anjingnya, 7, 8 dan anjingnya. Ya, tidak secara pasti Nabi menjelaskan, tapi disebutkan. Ada yang mengatakan 7 dengan 8 anjingnya, ada yang mengatakan 6, 7 dengan anjingnya. Berselisih pendapat. Ya. Dan nama pun Nabi nggak mengetahui, hanya Allah tahu. Maka orang keras mengatakan betul, Nabi tidak bisa menjelaskan secara rinci. Yang terakhir, wa yas'alunaka an dzulqarnain. Mereka bertanya tentang Dzulqarnain. Siapakah itu Dzulqarnain? Al-Quran pun tidak menjelaskan secara rinci siapa itu Dzulqarnain, siapa nama aslinya, di mana tempat tinggalnya, enggak. Karena hanya Allah yang mengetahui. Kalau kita baca Al-Kahfi, ketiga-tiganya itu kan ada di sini semuanya ya. Tentang roh, tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain. Semuanya tidak dijelaskan secara rinci. Beda ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Yusuf secara rinci. Ketika beliau masih kecil sampai beliau jadi wazir di Mesir, rinci dijelaskan tentang Nabi Yusuf. Tapi ketika menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, tidak serinci Nabi Yusuf. Nah, itulah bukti kenubuahan Rasulullah SAW. Dan insya Allah pembahasan tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain yang berjalan, yang ke barat, ke timur, kekuasaannya kan dari barat sampai timur. Dia beroperasi dari barat sampai timur untuk mengecek dari rakyatnya. Itu bisa kita baca semua di surat Al-Kahfi lengkapnya. Itulah 3 pertanyaan yang diajukan kaum kafir Quraisy kepada Nabi SAW, yang intinya kalau bisa dijawab dengan detail berarti itu bukan Nabi. Dan Rasulullah tentu bicara dengan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semoga ini bermanfaat kita semua. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi hadzal makan, an yajma'ana fi firdausihi al-a'la. Amin. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.